Pemirsa, kita ketahui kemarin Ketua Umum Partai Nasdem bertemu dengan petinggi, dengan elit, dan juga tentunya dengan Presiden PKS pada tanggal 30 Oktober 2019 kemarin. Banyak pihak yang bertanya-tanya, apa maksud dan makna dari pertemuan ini? Apakah ini merupakan langkah-langkah politik ke depannya dari Nasdem? Pihak bertanya-tanya. Kita ketahui PKS berada di luar koalisi pemerintahan yang sekarang, tetapi Nasdem ini merupakan bagian dari koalisi. Kenapa pertemuan ini terjadi? Apa tujuan dari pertemuan ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Nasdem, Pak Surya Paloh. Selamat sore Pak Surya. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Pak, langsung saja Pak. Kemarin bertemu dengan elit PKS, ada pertanyaan dari sejumlah pihak banyak sekali. Apakah ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi politik dari Bu Megawati di kabinet yang sekarang? Yang berada di dalam pemerintahan bertemu dengan partai yang berada di luar pemerintahan dengan oposisi. Kenapa Nasdem yang sudah berada di dalam pemerintahan mengambil langkah ini untuk bertemu, Pak? Apa yang ingin disampaikan oleh Nasdem kepada publik dan masyarakat? Lebih baik dilakukan untuk awal-awal ini begitu ya Pak, tahap untuk pengenalan satu sama lain dari rumah yang berbeda. Kita menyebutnya partai ini adalah rumah yang berbeda, kemudian berada dalam satu klaster yang sama. Sebaiknya mungkin komunikasi itu supaya dilakukan mungkin nih ya Pak ya, sudut pandang dari orang di luar sana, dilakukan antara partai sesama koalisi terlebih dahulu, barulah berbicara keluar. Katanya ini sebelum Presiden mengumumkan nama-nama menteri, nama-nama komposisi kabinet, Nasdem katanya ingin kembali berada di posisi Jaksa Agung, tapi ternyata kursi Jaksa Agung diisi oleh pihak yang lain. Saya pikir kan tidak serendah itu. Di awal mengatakan bahwa kita ketahui setelah ini cukup seksi ya sebetulnya kursi Jaksa Agung sebelum diumumkan siapa yang akan menjadi Jaksa Agung begitu. Dikatakan akan diisi oleh orang profesional. Tetapi ternyata di kemudian hari kita ketahui bahwa ya memang tidak diisi oleh dari pihak politik, tidak diisi oleh salah satu kader partai. Tetapi memiliki kedekatan merupakan adik dari salah satu petinggi partai dari PDIP. Nasdem kecewa tidak dengan ini? Oleh PDI juga hari ini saya baru membaca artikelnya beberapa jam yang lalu Pak. Bahwa pertemuan antara Nasdem dengan PKS ini mengesankan bahwa Nasdem berada di dua kaki. Ini statement dari PDIP loh Pak, salah satu pengurus PDIP. Saya pikir bukan statement resmi itu. Tapi kalau menanggapi itu kan bagian dari salah satu perwakilan Pak. Nah, antara koalisi dan juga oposisi atau bagaimana sebetulnya? Lakukan mungkin checks and balances. Nah ini akan kita jawab tapi nanti ya Pak ya, di segmen berikutnya kita harus jeda terlebih dulu sejenak. Pemirsa kami kembali sesaat lagi. Masih bersama Ketua Umum Nasdem pemirsa Pak Surya Paloh. Pak Surya, ini kan cukup menarik. Sebetulnya partai oposisi itu bukan hanya PKS saja, ada partai lain juga yang merupakan bagian dari oposisi. Tapi kenapa yang seolah-olah diajak bersilaturahmi, yang terkesan yang diajak bersilaturahmi bersahabat PKS setelah dilakukan pelantikan kabinet. Hal tersebut kemudian apa untungnya ke depannya menjalin komunikasi untuk orang yang kita katakanlah nampaknya itu love, unconditional love begitu. Enggak. PKS memiliki news value yang luar biasa, Saya cukup baik begitu, image yang juga cukup baik karena setia, dianggap begitu konsisten. Apakah ini karena bisa juga dikatakan untuk melihat ke depan di tahun 2024 mendatang, respect sekali dengan PKS, makanya lah menjalin silaturahmi usai dilakukan pelantikan kabinet. Tapi di sisi lain juga ingin berkatakan bahwa Nasdem tidak respect dengan Gerindra. Sejauh ini kan berada dalam satu kabinet bersama ya PKS dan juga Nasdem. Seperti apa nanti akan jalin komunikasinya? Satu poin kesepakatan bersama antara Nasdem dengan PKS adalah untuk melakukan proses checks and balances terhadap pemerintah. Konsep apa sih yang akan dilakukan oleh Nasdem dan PKS bersama untuk melakukan proses checks and balances ini? Tapi nanti Pak dijawab ya. Kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, menjawab pertanyaan menggantung tadi Pak Surya, konsep checks and balances seperti apa yang akan diusung bersama antara Nasdem dengan PKS? Tidak melulu untuk selalu mendukung pemerintah, tapi juga bekerja sama dan mendengarkan pendapat dari pihak luar, begitu dari oposisi. Nah ini juga kemarin saya mendapatkan informasi katanya ada rencana kunjungan kerja bareng antara Nasdem dengan PKS. Ini kunjungan kerja maksudnya bagaimana, dimaksudkan untuk apa dan dalam bentuk apa Pak? Harus jujur. Ideologi antara Nasdem dan PKS Pak. Jelas. Berbicara soal narasi-narasi oposisi yang berada di luar pemerintahan, Pak Surya menangkapnya seperti apa? Luangkan waktunya untuk menerima kami TV One bersama Pak Surya dan pemirsa. Demikian perbincangan kita singkat kita bersama dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Dan nanti kabar petang masih akan kembali bersama rekan saya Bayon Rianto dan Syira Syafira. Terima kasih Pak Surya.